Tawuran antara dua kelompok pelajar terjadi di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, tawuran terjadi pada saat PPKM darurat. Dua kelompok pelajar nekat tawuran di masa PPKM darurat. Tawuran ini terjadi antara dua kelompok pelajar dari dua sekolah berbeda di Jalan Imam Bonjol, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam lalu. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Polisi bersama warga sekitar membubarkan massa, namun belum diketahui penyebab tawuran ini. Pemirsa, apa sebenarnya yang melatar belakangi dua kelompok pelajar nekat tawuran saat PPKM darurat? Sudah bergabung bersama kami sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Deisi Indira. Selamat sore, Ibu Deisi Indira. Selamat sore. Ibu Indira, ini bisa dijelaskan mengapa saat ini lagi PPKM darurat banyak pelajar ataupun pemuda yang tawuran? Kadang-kadang sekarang ada model tawuran yang memang mereka sudah janjian. Apakah ini sebagai dampak dari kegiatan di rumah aja, mereka jenuh dan lain sebagainya, Ibu Indira? Jadi pertama kalau soal tawurannya, memang tawuran ini sudah menjadi subkultur ya di kalangan kelompok remaja tertentu gitu ya. Tidak semua remaja, tapi kelompok remaja tertentu itu memang punya subkultur tersebut, dan itu memang sudah menjadi catatan bahkan sebenarnya sebelum masalah pandemi dan sebelum PPKM darurat gitu. Kita memang punya persoalan itu gitu. Jadi sebabnya bisa macam-macam, karena memang kalau sebab tawurannya ya bisa karena provokasi pertama, kedua juga bisa karena keresahan gitu ya, memang sudah budaya misalnya gitu ya, budaya di sekolah gitu ya, karena turun temurun gitu ya, di budaya kekerasan ini diturunkan dari senior ke junior dan sebagainya gitu ya, jadi akan terus berulang gitu. Bisa juga karena memang tawuran ini dalam konteks subkultur tadi itu memang sebuah ritual yang dilakukan oleh kelompok remaja tertentu untuk saling menunjukkan identitasnya gitu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya berkaitan dengan PPKM darurat. Tetapi kalau dalam konteks saat ini gitu ya, karena ini terjadi pada saat PPKM darurat, ya berarti ada masalah dalam sosialisasi tentang PPKM darurat. Kemudian apakah mereka mengerti bahwa kita sedang menghadapi bahaya COVID-19 yang bisa mengancam mereka juga. Nah, itu berarti ada kurang pengetahuan juga atau kurang peduli terhadap konteks yang saat ini sedang kita hadapi gitu. Baik, Ibu Indira, sebenarnya mana sih Ibu yang lebih rentan tawuran ini terjadi, pada saat mereka kumpul-kumpul atau pada saat mereka harus menghadapi kejenuhan di tengah PPKM darurat? Sebenarnya tawuran sendiri saat ini ya, kalau kaum muda ya bisa direncanakan juga lewat internet dan lain sebagainya. Tetapi memang ada catatan ya, memang kan PPKM darurat ini memang mengurangi ya, merubah ya, jadi memang bisa menimbulkan keresahan gitu, khususnya di kalangan kaum muda, karena nggak usah PPKM darurat, pandemi ini sebenarnya memisahkan mereka dari budaya kaum muda yang biasanya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong gitu ya bersama. Ini kan sekarang ini terhambat gitu ya. Semua sekolah kebanyakan juga melakukan kegiatan belajar mengajarnya online, sehingga kurang interaksi fisik, lebih banyak interaksi secara virtual. Nah, itu memang mungkin menambah kejenuhan dan menambah keresahan juga di kalangan, dan kebosanan di kalangan kaum muda gitu, karena memang itu sudah menjadi habitus kaum muda, biasanya kan lebih aktif gitu ya bersama. Jadi ya bisa jadi PPKM darurat ini menimbulkan atau memperkuat gitu rasa kejenuhan dan keresahan gitu, dan sehingga mudah menyulut provokasi itu. Jadi provokasi itu mudah sekali mengena kepada mereka sehingga bisa terjadi tawuran gitu. Atau juga ada informasi yang tersebar tidak benar di sosial media dan lain sebagainya gitu. Baik, kami juga Ibu Indira, kami juga sudah terhubung dengan Kapolsek Cikarang Barat AKP Tribuana Roseno. Selamat sore Pak Tribuana.
Baik, kami mohon maaf, sambungan kami dengan AKP Tribuana Roseno terputus. Kami akan mencoba untuk menghubungi Pak Kapolsek Cikarang Barat kembali. Saya kembali ke Ibu Indira. Ibu, tadi Anda menjelaskan bahwa anak-anak ini memang lebih mudah tersulut karena mereka pertama kebosanan, kedua jika ada hoax-hoax yang lewat sosial media ataupun lewat grup chat, itu sulit untuk diklarifikasi karena mereka tidak bisa kumpul dengan kondisi PPKM darurat. Untuk anak-anak muda, pelajar sendiri, itu apakah ada kegiatan lain atau penyaluran lain? Karena mereka tidak bisa menyalurkan hobi mereka untuk kongko-kongko, untuk kumpul-kumpul itu, Bu. Ya, saat ini memang semua pihak mesti menyesuaikan diri ya, beradaptasi. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan kebijakan PPKM darurat karena kebijakan itu dibuat berdasarkan data bahwa penyebaran COVID masih tinggi. Dan tentu levelnya dan lain sebagainya itu mempengaruhi berapa luas ruang lingkup dari PPKM darurat ini. Nah, yang perlu dilakukan kita, warga dan terutama kaum muda dalam konteks ini adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang perlu jadi catatan ya berarti ya kalau dalam konteks kaum muda memang harus dirancang kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin lebih banyak online gitu. Tetapi memang kita masih punya masalah di Indonesia karena kita masih punya masalah digital divide. Pertama dalam soal akses. Kayaknya gitu. Teman-teman pelajar perlu ditambah ya, Bu, tugas-tugas sekolahnya gitu. Ya belum tentu ya, karena menambah tugas sekolah belum tentu menjamin bahwa mereka jadi tidak tawuran, malah bisa jadi tawuran karena stres mengikuti pelajaran yang mekanisme belajarnya juga terbatas dan itu juga catatan ya. Kalau menurut saya PPKM ini atau masa pandemi ini ketika kaum muda belajar secara online, tapi saya yakin tidak semuanya bisa melakukan pembelajaran atau proses belajar mengajar online secara efektif gitu. Juga perlu. Baik, Ibu Indira, kita sudah terhubung kembali dengan AKP Tribuana Roseno, Kapolsek Cikarang Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Pak Tribuana, ini sebenarnya apa yang menjadi pemicu dua kelompok pelajar ini tawuran, dan mereka ini pelajar semua atau berbaur dengan masyarakat lain? Baik, Mbak, selamat sore. Dapat kami jelaskan bahwa pemicunya adalah sebetulnya karena saling ejek di media sosial. Jadi mereka punya grup antar teman-teman mereka, sehingga ada salah seorang temannya yang memancing di salah satu sekolah itu untuk mengadakan tawuran. Dan untuk pesertanya sendiri, sebagian ada yang warga, kami ulangi, sebagian ada yang pelajar di sekolah tersebut, namun ada juga orang luar dan juga pelajar yang dikeluarkan dari sekolah. Baik, jadi ini antar dua sekolah dan dibantu oleh teman-temannya ya, Pak ya? Ya, betul sekali, Mbak. Baik, kemudian mereka merencanakan tawurannya seperti apa, Pak? Janjian di satu tempat atau bagaimana? Nah, jadi sebelumnya di yang salah satu sekolah ini, dari salah satu sekolah yang swasta, sebelumnya mereka mengadakan acara kumpul-kumpul dalam rangka merayakan ulang tahun sekolahnya. Nah, di situ mungkin lawannya yang dari sekolah negeri, mungkin mereka memancing. Ya, bagaimana, Pak? Iya, Pak. Baik, sambungan kami dengan Pak Tribuana Roseno kembali terputus. Pemirsa, kita saksikan dulu informasi terkait di tengah pandemi tawuran pemuda masih sering terjadi. Tidak hanya menimbulkan kerusakan, tidak jarang tawuran menimbulkan korban luka, bahkan meninggal dunia. Pada 3 Juni lalu, tawuran antar remaja terjadi di Jalan Raden Saleh Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya, seorang hansip yang tengah menjaga portal permukiman menjadi korban. Andri Cahyadi, 34 tahun, sempat membela diri saat diserang di pos jaganya. Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena terluka parah akibat senjata tajam. Tawuran juga terjadi pada 11 Juli lalu di Jalan Raya Gunung Sari, Jakarta Pusat. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan celurit dan parang. Akibatnya, satu orang terluka akibat senjata tajam dan satu lainnya terluka akibat disiram air keras.
Bang, dia aku nak balik. Kalau udah pulang sekarang bro. Kan pulang di mana? Sementara di Medan, Sumatera Utara, tawuran juga terjadi di kawasan Bom Lama dan lingkungan 2223, Kelurahan Pekan Labuhan. Dua kelompok remaja saling serang dengan melempar batu dan botol kaca. Bahkan beberapa di antara mereka membawa senjata tajam. Tawuran ini sempat menimbulkan kemacetan panjang karena berlangsung dari pukul 2 dini hari hingga subuh. Warga yang berusaha melerai justru dilempari. Keributan baru mereda saat polisi tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam tawuran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali lanjutkan perbincangan di iNews sore. Saya kembali ke Pak Tribuana. Pak Tribuana, ini bagaimana cara mereka berkomunikasi? Apakah memang mereka janjian melalui media sosial atau grup chat untuk bertemu di tempat A, jam A gitu Pak? Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi betul sekali apa yang tadi Mbak sampaikan. Jadi mereka mempunyai grup chat dari masing-masing sekolah dan juga mungkin akun media sosial Instagram. Jadi mereka berkomunikasi awalnya pemicunya adalah saling mengejek antar teman dan antar sekolah. Kemudian teman-teman yang merasa tersinggung ini menyebarkan atau mengajak teman-temannya di grup sekolahnya itu untuk melakukan tawuran. Dan akhirnya mereka berdua berkomunikasi dan menentukan tempat dan jamnya untuk melaksanakan tawuran. Demikian ya. Baik, apakah ada korban luka Pak atau korban meninggal dunia? Untuk korban meninggal dunia tidak ada, namun untuk luka-luka, apabila kita melihat dari video yang beredar dan juga dari masyarakat, saksi, tidak ada korban jiwa, namun sampai saat ini belum ada korban yang melapor ke kantor polisi atau ke Polsek Padang Barat, Pak. Baik, sejauh ini tidak ada anak-anak ini yang diamankan ya Pak ya? Ada 4 orang yang kami amankan. Jadi satu merupakan masyarakat ataupun teman dari pelajar ini, masyarakat biasa. Kemudian ada 2 pelajar, kemudian ada 1 pelajar yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari sekolah, Mbak. Dan juga kami mengamankan 26 senjata tajam. Senjata tajam, mereka membawa senjata tajam ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak. Baik, saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira, alasan klise selalu menjadi awal atau penyebab terjadinya tawuran, yaitu saling ejek. Ini ada apa sih Ibu? Apakah memang darah muda ini terlalu meletup-letup hingga masalah kecil saja bisa menjadi tawuran yang bisa mengancam nyawa? Ya, kalau saya lihat ya di kelompok kaum muda tertentu ya, tidak semuanya. Memang tadi saya bilang ada subkultur tertentu yang memang membuat tawuran ini menjadi sebuah ritual untuk pencarian jati diri gitu ya, untuk eksistensi diri gitu. Biasanya bersaing entah antar kelompok atau kelompok pertemanan atau bersaing mencari identitas antar sekolah misalnya seperti itu. Nah, tetapi basisnya adalah sebenarnya dasarnya akar masalahnya itu adalah memang kurangnya ruang ekspresi dan ruang untuk dia menunjukkan identitasnya di kalangan kaum muda. Kita memang kalau perlu menjadi catatan, kita seringkali kebijakan-kebijakan kita itu kurang pro dengan kebijakan-kebijakan yang khusus untuk kaum muda gitu. Jadi mereka butuh ruang untuk ekspresi gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting gitu ya, karena kalau tidak ada ruang ekspresi yang positif, akhirnya dia bisa mencari ruang-ruang ekspresi yang diciptakan sendiri gitu, menurut keseruannya masing-masing. Nah itu, oleh karena itu sebenarnya catatan untuk sistem pendidikan kita juga, karena kaum muda pasti lebih banyak hidup dalam lingkup sekolah. Nah, bagaimana sekolah itu menciptakan kegiatan-kegiatan yang memberi ruang ekspresi kepada kepada siswa-siswanya, bukan berdasarkan kemampuan pendidikannya ya, karena itu nanti menimbulkan marginalisasi juga, menimbulkan eksklusi juga. Ada yang pinter, berdasarkan pinter, bodoh gitu ya, enggak kayak gitu lagi. Tapi sebenarnya seluruh pemuda gitu, seluruh kaum muda itu bebas untuk menampilkan talentanya gitu, kreativitasnya gitu. Nah, itu yang ruang-ruang itu yang perlu banyak diciptakan gitu. Apalagi sekarang PPKM darurat. Gitu. Baik, saya kembali sekolahnya mungkin nggak jelas gitu. Iya, baik, saya kembali ke Pak Tribuana. Pak Tribuana, tadi seperti yang Ibu Indira katakan, apakah 2 kelompok pelajar ini memang rutin atau menjadi ritual untuk tawuran ini? Tidak juga Pak. Jadi mungkin karena ada pemicunya.
kita flashback dalam kurang lebih 1-2 tahun ini di wilayah kami tidak ada Mbak tawuran seperti ini. Oke. Baik, untuk kedua sekolah ini sebelumnya baik-baik saja ya Pak ya? Baik-baik saja Mbak, tidak ada masalah. Kemudian kami juga sudah memanggil kedua belah pihak, baik orang tua, wali murid, dan juga kepala sekolah. Dan memang sebelumnya memang tidak ada permasalahan apa-apa Mbak. Dan kami sudah menghimbau kepada Baik Pak Roseno, untuk di tengah PPKM darurat, bagaimana cara untuk mencegah tawuran ini terjadi kembali? Dari kepolisian seperti apa Pak? Langkah-langkah yang akan kita ambil terkait mengantisipasi tawuran ini, tentu saja kami akan melakukan sosialisasi Mbak, kembali kepada para pelajar. Namun di tengah PPKM ini yang tidak ada tatap muka, tentu saja kami akan menghimbau kepada wali kelas, wali murid, dan kepala sekolah Mbak, untuk selalu memberikan himbauan kepada siswanya. Baik. Terima kasih AKP Tribuana Roseno, Kapolsek Cikarang Barat, dan Ibu Desi Indira, Sosiolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.